Hai semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sistem konsinyasi. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memberitahu siapa-siapa saja yang ada di anggota kelompok ini. Pertama, saya akan mengenalkan diri saya sendiri. Nama saya Jessica Margareta Sitorus. Perkenalkan, nama saya Irgi Farezi. Perkenalkan, nama saya Syaharani Fadila. Nama saya Ashraf Primadana. Perkenalkan, nama saya Putra Prasadana Hanif. Saya Rizky Parmanangan Cirimorimo. Perkenalkan, nama saya Dini Natania. Baik, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui tidak apa itu sistem konsinyasi? Baik, sistem konsinyasi adalah suatu hubungan antara dua pihak ini mana pemilik produk atau pihak yang memiliki produk tersebut menyerahkan produknya kepada pihak tertentu untuk dijual. Lalu, pihak atau pemilik produk tersebut disebut dengan apa? Disebut dengan konsignor atau pengamat. Lalu, pihak yang dititipi disebut dengan apa? Disebut dengan konsigner atau komisioner. Lalu, untuk presentasi kedua akan dijelaskan oleh Irgi Fahrezi. Keunggulan dan kelemahan sistem konsinyasi. B. Kelemahan sistem konsinyasi. 1. Bagi pemilik produk, kelemahan dari sistem konsinyasi adalah adanya risiko kerugian jika pemilik produk salah memilih penjual produk. Yang kedua, bagi penjual produk, sistem konsinyasi hampir tidak memiliki kelemahan apapun bagi penjual. Hal ini dikarenakan produk yang dijual memang bukan produk mereka sendiri. Bagi penjual, keuntungan dapat diperhitungkan dari berapa banyak produk yang dijual. Lalu, untuk presentasi ketiga akan dijelaskan oleh Rizky Parmonanga Sirimorimo. Penerapan sistem konsinyasi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sistem konsinyasi sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam usaha makanan, seperti makanan khas daerah yang dimodifikasi. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem konsinyasi ini, yaitu jangka waktu penjualan. Konsainer harus memberikan jangka waktu penjualan pada konsaini, misalnya 1 minggu atau 1 bulan dengan cara memberi label kadaluarsa pada produk makanan yang dijual. Lalu, untuk presentasi keempat akan dijelaskan oleh Ahmad Primadana. Keunggulan dan kelemahan sistem konsinyasi. Keunggulannya yaitu bagi pemilik produk. Bagi pemilik produk, sistem konsinyasi dapat memperluas pasar dan menghemat biaya promosi, menghemat penggunaan tenaga kerja dan biaya pelayanan, serta dapat fokus terhadap produk yang diproduksi, sehingga dapat melakukan inovasi agar produk yang dijual lebih tinggi. Terus bagi penjual produk, keuntungannya itu bagi penjual produk, keunggulan konsinyasi adalah penjual dapat memperoleh keuntungannya mengeluarkan modal terlebih dahulu. Selain itu, sistem ini memiliki risiko yang kecil, yaitu jika barang tidak laku atau rusak, penjual tidak akan mengalami kerugian atau produk dari produk tersebut. Display produk yang dijual akan bertambah tanpa mengeluarkan produk terlebih dahulu. Ya. Lalu, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syaharani Fadila. Ciri-ciri penjualan sistem konsinyasi. 1. Barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyur, karena hak untuk barang masih berada pada konsinyur. 2. Pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi konsinyur dan sebaliknya. 3. Pihak konsinyur bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi kecuali ditentukan lain. 4. Komisioner dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. Lalu, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Natania. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang sistem konsinyasi pada makanan khas daerah yang dimodifikasi. Di sini, saya mengibaratkan 2 orang pihak, yakni pihak A. Pihak A sebagai pemilik produk atau konsinyur. Pihak A adalah seorang pengusaha yang memproduksi bakpia atau cemilan khas Yogyakarta dengan berbagai varian rasa seperti kacang hijau original, ketan hitam, coklat, strawberry, dan lain-lain. Modifikasi pada produk tersebut adalah agar cemilan khas daerah ini tidak ketinggalan zaman
dan masih bisa terus serta para pelanggan bisa mencicipi berbagai varian rasa dan bisa menikmatinya. Kemudian ada pihak B. Pihak B sebagai seorang penjual produk atau konsumen. Di sini pihak B merupakan seorang pemilik toko oleh-oleh khas Yogyakarta. Pihak A bingung bagaimana cara menjualkan produknya agar lebih dikenal konsumen. Akhirnya, produk A membutuhkan sebuah kerjasama. Maka dari itu, pihak A dan pihak B melakukan sebuah kesepakatan bersama yang berkaitan dengan produk pihak A yang nantinya akan diperoleh keuntungan bersama dengan pembagian yang sudah disepakati sebelumnya. Dan presentasi terakhir akan dijelaskan oleh Putri Okta Sadela Hanin. Sistem konsinyasi sangat cocok sekali bila digunakan sebagai langkah awal untuk mengenalkan produk-produk konsignor pasaran. Namun, bagi para pemilik produk yang berniat sekali untuk melakukan sistem ini, hendaknya selektif dalam membuat ketentuan agar barang atau produk yang dijual dapat laku di pasaran. Dan di sini, saya akan menjelaskan beberapa tips dalam menjalankan sistem konsinyasi bagi pemilik barang atau konsignor. Untuk tips yang pertama, pilihlah loko yang letaknya strategis atau ramai konsumen. Bagi pemilik barang atau konsignor, hal ini bertujuan untuk memudahkan produk yang dijual atau produk yang dititipkan cepat, laku, dan mudah dikenal oleh orang banyak atau konsumen. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan pemilik toko. Anda bisa menawarkan margin keuntungan yang menarik dan hadiah pada pemilik toko jika dapat melakukan penjualan dalam jumlah maksimal. Melalui cara ini, diharapkan pemilik toko mau terlebih dahulu menawarkan produk Anda terlebih dahulu kepada konsumen dan menjadikannya alternatif utama dalam setiap penjualan di tokonya. Sementara yang harus dilakukan pemilik toko dalam menjalankan konsinyasinya adalah yaitu melakukan pengecekan secara rutin, khususnya untuk produk-produk yang memiliki masa kadaluarsa, biasanya seperti makanan atau minuman. Dengan melakukan pengecekan secara rutin, Anda akan terhindar dari kemungkinan produk kadaluarsa yang mungkin akan dibeli oleh konsumen. Jika hal ini terjadi, maka bisa menimbulkan kerugian dan image negatif terhadap penjual. Wah, begitu mudahnya penerapan sistem konsinyasi dalam berbisnis. Jika Anda berbakat dalam mempromosikan barang atau produk, dengan metode ini, Anda juga bisa meraih keuntungan yang memuaskan loh. Apakah Anda tertarik dengan sistem penjualan konsinyasi? Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan presentasi ini adalah konsinyasi merupakan penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual. Tetapi, hak atas barang tersebut tetap berada di tangan pemilik sampai barang tersebut dijual oleh agen penjual. Penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan. Pihak yang menyarankan barang atau pemilik disebut konsinyur atau pengamat. Sedangkan pihak yang menerima barang titipan tersebut disebut konsini. Komisioner atau konsinyur adalah pihak yang memiliki barang, sedangkan konsini adalah pihak yang mengusahakan penjualan barang. Baiklah, ternyata kelompok kami telah menyelesaikan presentasi kali ini dengan materi sistem konsinyasi. Dan kami memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan selama materi presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.